الصفات إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الحكيم حمادة بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل أستاذ بابي. Bismillahirrahmanirrahim. Imamatun nisa'u lin nisa'i. Qala as-Safi'i yajuzu imamatun nisa'u lin nisa'i. Qala Malik la yajuzu imamatun nisa'u lin nisa'i. Ad-dalilu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam ahruhunna haitsu ahruhunna Allah. Hadisu Ummu Waraqah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuruha fi baitiha wa ja'ala laha muazzinan yu'azzinu laha wa amruha an ta'umma ahlu dariha. Min riwayati hadzal hadis min rawatu hadzal hadis Abdurrahman ibn Khulad qala fa ana ra'aitu muazzinaha shaykhan kabiran wa qala al-Hakim wa amruha an ta'umma ahlu dariha fil faraidi. Ya, sampai al-imamu idza faragha min qira'ati ummul kitab atau al-Fatihah. Qala al-jumhur as-Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah yu'minu al-ma'mumi sawa'un bisawa'in. Qala Malik lahu riwayatina al-ula ma'al jumhur wasani annahu la yu'min. Ad-dalil al-hadisu Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amana al-imamu fa'manu. Wa hadza ma akhrajahu Malik fil mawdu'ah. Qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam ghairul maghdubi 'alaihim wa radhdallin fa qawluhu amin. terus. Al-munaqasah al-hadisul ula maqsud fi ta'mimil imam wal hadisus tsani yastaqbilu minhu ala anna al-imam la yu'min. Ar-rajih huwa ra'yul jumhur wa dzalika idza amana al-fa'minu ay fa idza balagha mawdu'u at-ta'min al-ma'mum wal imam sawa'un fil khair. Qala ta'ala qad ajibat da'watuhuma. Kana Musa wa Haruna alaihim assalam yad'una ala fir'aun. Musa yad'u wa Haruna yu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala jawazu imamatil mar'ati fis salati.
Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang kelanjutan dari materi sebelumnya yang membahas tentang persoalan sholat jamaah dan tentang imam. Nah, sekarang masuk pada materi berikutnya, kelanjutannya terkait dengan persoalan jawazu imamatil mar'ati fi sholati. Jawazu itu artinya kebolehan. Yajuz, boleh artinya. Imamati itu adalah menjadi imam. Imamah ini kemarin kita sudah bahas, ada imamatus sughra, ada imamah kubra. Kalau imamah kubra, imamah yang bersifat besar itu membahas tentang kepemimpinan di persoalan politik. Jadi masuk fikih siasah atau fikih politik. Jadi politik itu bagian dari kajian studi Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam tidak boleh terlibat dalam politik atau umat Islam tidak boleh terlibat dalam politik, itu keliru. Karena politik itu atau disebut dengan siasah adalah bagian dari studi Islam. Dan kita harus terlibat di dalamnya. Tetapi politik yang benar ya, bukan politik yang tipu-tipu. Kalau politik tipu-tipu seperti yang sekarang terjadi, itu kita harus menghindar. Tetapi politik yang benar demi kemaslahatan. Nah, yang ini masuk imamah sughra, terkait dengan kepemimpinan kecil. Kepemimpinan kecil maksudnya menjadi imam dalam sholat. Kemarin kita bahas tentang laki-laki. Jelas itu boleh. Nah, sekarang bagaimana dengan perempuan? Jawazu imamatil mar'ati fi sholati. Kebolehan imam perempuan di dalam sholat. Al-mar'ah itu perempuan, jamaknya an-nisa. Makanya di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa. Itu jamak dari mar'atun. Yang di dalam surah An-Nisa itu bicara tentang persoalan keperempuanan. Dan bicara juga persoalan kewarisan. Lebih banyak bicara tentang itu. Qala al-jumhuru. Jadi kita sedikit belajar nahunya lah. Qala itu fi'il ya. Fi'il itu ada berapa sih? Ada 3, ya kan? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ingat-ingat aja lah. Nah, fi'il madhi dalam bahasa Inggris namanya past tense. Fi'il mudhari present tense. Fi'il amr itu imperatif, perintah. Jadi ada fi'il masa lampau, fi'il yang sekarang, fi'il yang bersifat perintah. Itu di dalam kajian nahwu itu ada. Di sini qala itu fi'il madhi. Qala itu artinya berkata. Setiap fi'il membutuhkan fa'il. Setiap kata kerja membutuhkan subjek. Maka subjek atau fa'il dari kata qala adalah al-jumhur. Maka harus diberi tanda dhammah, al-jumhuru. Maka kalau dibaca qala al-jumhuri, nggak boleh. Qala al-jumhura, nggak boleh juga. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai fa'il. Tandanya adalah dhammah. Qala al-jumhuru. Kalau kita karena nggak ada barisnya, kita bisa baca apa aja. Nggak ada barisnya kan, nggak ada syakalnya. Tetapi dengan menggunakan ilmu nahwu shorof, itu bisa tahu barisnya atau harakatnya atau syakalnya. Qala al-jumhuru berkata, jumhur ulama. Jumhur ulama ini maksudnya mayoritas ulama. Kalau kita bicara ulama di dalam fikih, itu di dalamnya mencakup 4 madhab ya. Itu keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika bicara tentang jumhur ulama, maka bicara tentang ulama sunni. Atau bicara tentang 4 madhab. Ada madhab Hanafi, madhab Maliki secara berurutan, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Itu begitu. Urutannya seperti itu. Nah, ketika bicara tentang mayoritas ulama, maka 3 di antara 4 itu. Berkata mayoritas ulama, atau kalau dalam bahasa Indonesia mayoritas ulama berkata annahu la yajuzu, bahwa la tidak, yajuzu boleh. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Lil mar'ati, bagi perempuan, an ta'umma, dari amma ya ummu imam. An ta'umma, menjadi imam. Menjadi imam bagi siapa? Ar-rijala,
Karena fi'il ta'ummu ini membutuhkan objek. Nah, objek itu namanya maf'ulun bi gitu. Maf'ulun bi tandanya adalah fathah. Anta ummar rijala, menjadi imam bagi laki-laki. Fis shalah, di dalam salat. Karena kasus ini pernah ada. Perempuan jadi imam salat laki-laki, dan imamnya imam Jumat lagi. Dan khatibnya dia. Siapa? Aminah Wadud Muhsin. Aminah Wadud Muhsin ini seorang feminis. Feminis itu adalah orang yang bergerak dalam gerakan perempuan. Awal mulanya dia agamanya Kristen. Lalu kemudian dia mempelajari Buddha. Lalu kemudian dia mempelajari Islam dan dia masuk ke dalam agama Islam. Dan belajar di Amerika, perguruan tinggi di Amerika. Lalu lulus, mendapatkan gelar doktor di dalam bidang persoalan Timur Tengah. Namanya Aminah Wadud Muhsin. Dia waktu di Amerika itu membuat satu pendapat di mana perempuan boleh menjadi imam. Dan dia lakukan sendiri. Dia menjadi khatib Jumat sekaligus salat Jumatnya. Nanti kalau mau lihat buktinya, cari di YouTube. Tulis saja Aminah Wadud Muhsin imam salat Jumat. Akan ketemu itu. Nah, sekarang beliau ini mengajar di Yogyakarta. Sekarang ke Indonesia, mengajar di Yogyakarta, di perguruan tinggi yang ada di Jogja, terutama di UIN Yogyakarta, kemudian di Universitas Gajah Mada dan sekitarnya itu dia ngajar. Aminah Wadud Muhsin. Jadi ada yang begitu. Perempuan jadi imam salat. Sementara di dalam fikih itu dilarang. Sepakat para ulama nggak boleh. Perempuan menjadi imam salat yang jamaahnya itu adalah laki-laki. Itu dilarang di dalam fikih Islam. Kenapa? Karena Allah sudah jadikan laki-laki itu sebagai qawwam, pemimpin perempuan. Apa ayatnya? Ar-jalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dalilnya tegas. Laki-laki itu sebagai qawwam. Qawwam itu artinya pelindung, pemelihara, pemimpin, itu qawwam. Bagi siapa? Bagi perempuan. Yang kedua, perempuan itu di dalam fikih tidak bisa menjadi wali. Bahkan terhadap dirinya sendiri nggak boleh, apalagi jadi imam. Ada nggak perempuan jadi wali? Ada nggak perempuan menikahkan dirinya sendiri? Membutuhkan wali. Artinya apa? Artinya dalam persoalan yang besar terkait dengan sholat, apalagi jadi wali aja terhadap pernikahan untuk dirinya sendiri dia tidak boleh, apalagi di dalam persoalan sholat. Jadi kita paham bahwa alasannya kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam sholat bagi laki-laki, alasannya itu tadi. Yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Yang kedua, perempuan tidak bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahannya. Maka itu menjadi dasar apalagi dalam persoalan sholat. Nah, sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Imamatun nisa'i lin nisa'i. Imamah menjadi imam, itu artinya itu. Imamah menjadi imam. Kalau imamnya ya imam, tapi imamah itu menjadi imam. Bahasa Arab begitu. Imamatun nisa'i, perempuan menjadi imam lin nisa'i, bagi perempuan yang lain. Di sini pakai an-nisa, berarti jamak. Bukan mar'ah ya, tapi an-nisa. An-nisa itu jamak dari mar'ah. Nah, qala Syafi'i, Imam Syafi'i ini adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau pendiri madhab Syafi'i. Jadi pendiri madhab Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari masih kecil, umur 10-12 tahun, beliau sudah jadi mufti di kota Mekah. Anda bayangkan 12 tahun, sudah jadi mufti. Kita 12 tahun masih main gundu. Mereka, Imam Syafi'i itu luar biasa. Dan beliau belajar hadis salah satunya kepada Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Dan kitab yang dipelajari adalah Al-Muwatta.
Ada sini nih. Akhrajahu Malik fil Muwatta. Muwatta itu adalah kitab yang berisi tentang hadis tapi babnya bab fikih. Muwatta. Dan di dalam kitab Muwatta itu dipaparkan banyak hadis Nabi, banyak asar para sahabat, perkataan sahabat dimasukkan di situ. Jadi bukan cuma hadis, tapi gabungan asar sahabat, perkataan Nabi, asar sahabat, dan juga perkataan para ulama-ulama tabi'in. Itu dimasukkan di situ. Maka kitab Muwatta ini adalah dia lebih disebut kitab fikih pembahasan, tetapi dengan orientasinya kepada hadis atau hadis yang pembahasannya bersifat fikih. Imam Syafi'i sebelum belajar bertatap muka dengan Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i sudah hafal tuh Al-Muwatta. Dan isinya berapa? Sekitar ratusan ribu hadis, asar sahabat, dan aqwalul ulama. Bayangkan, dari masih kecil dia sudah hafal kitab Muwatta. Dan Imam Syafi'i bukan orang kaya, dia orang miskin. Jadi dia kalau nggak mampu membeli kitab Muwatta, tapi dia pinjam sama temannya, lalu dia baca. Yang dia baca terekam semua di otaknya. Nah, sekarang kata Imam Syafi'i, yajuzu imamatun nisa'i lin nisa'i. Boleh, yajuzu itu artinya boleh. Imamatun nisa'i, perempuan menjadi imam, lin nisa'i, bagi perempuan yang lain. Jadi kalau seandainya makmumnya perempuan, maka perempuan boleh jadi imam. Tapi kalau makmumnya laki-laki, boleh nggak? Tidak boleh. Qala Malik, berkata Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, la yajuzu, tidak boleh. Imamatun nisa'i lin nisa. Perempuan menjadi imam sholat bagi perempuan. Berarti ada pendapat yang kedua. Perempuan tidak boleh jadi imam sholat kalau zamannya perempuan. Siapa yang bilang? Imam Malik. Kita ada dua itu. Selama ini kan kita mengatakan boleh. Karena kita mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau mazhabnya Maliki, nggak boleh perempuan menjadi imam sholat perempuan. Berarti kalau tarawih nggak boleh dia. Kalau mazhab Syafi'i boleh. Maka kalau dia sholat tarawih, bisa sholat sendiri atau bisa sholat bersama jamaah laki-laki yang ada di masjid atau musola. Kalau menurut mazhab Malik. Tapi kalau mazhab Syafi'i, perempuan boleh jadi imam bagi jamaah perempuan. Kalau di rumah dia bikin sendiri boleh. Kalau sholat sunnah atau sholat tarawih misalnya. Lalu apa yang menjadi dalilnya dari Imam Malik? Kata Imam Malik, dalilnya adalah ad-dalilu, dalilnya min qaulihi, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, akhiruhunna haitsu akharahunallahu. Itu akhiru, jadi akhara. Akhara itu dari kata mengakhirkan. Akhiruhunna, maka kata Nabi, perempuan itu diakhirkan, artinya diletakkan di bagian belakang. Jadi jelas, perempuan itu kalau dia jadi makmum, itu di akhir dong. Siapa yang bilang? Rasul. Kalau nggak percaya sama Rasulullah, dia sudah keluar dari Islam. Kan begitu. Akhiruhunna, maka perempuan ditaruh di bagian akhir. Haitsu akharahunallah, karena Allah Subhanahu wa taala itu mengakhirkan perempuan. Haitsu itu artinya karena. Karena haitsu artinya macam-macam, banyak. Bisa artinya ketika, bisa artinya lantaran, bisa artinya karena. Ini hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Di sini ada Ibnu Mas'ud nih. Lihat catatan kaki 1, Ibnu Mas'ud, rawahu Abdur Razak fi musannaf dalam kitabnya Musannaf. Jadi Abdur Razak itu seorang pengumpul hadis. Nama kitabnya adalah Al-Musannaf. Cuma jarang kita dengar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud pernah saya jelaskan kan bagaimana beliau sebagai seorang sahabat Nabi yang selalu bersama dengan Nabi dan bacaan Qur'annya bagus. Itu Ibnu Mas'ud. Yang kedua ada hadis
Yang hadis ini adalah memperkuat pendapat Imam Syafi'i. Kalau yang tadi memperkuat pendapat siapa? Imam Malik. Kalau perempuan taruh di akhir, maka nggak boleh jadi di depan, maksudnya jadi imam, maksudnya gitu. Itu Imam Malik. Dalilnya tadi, akhiruhunna haitsu akharahunna Allah. Taruh di belakang, sebagaimana Allah menaruh para perempuan itu di belakang. Berarti nggak boleh jadi imam. Termasuk bagi perempuan-perempuan lain, karena nggak disebutkan di sini hanya untuk laki-laki, tapi semua. Kata Imam Malik, dalilnya adalah itu. Biar kita paham ini. Jadi belajar fikih harus ngerti dalilnya supaya kita bisa menjelaskan. Ada hadis kedua, hadis Ummi Waraqah, hadisu Ummi Waraqah. Hadis dari Ummi Waraqah atau Ummu Waraqah. Siapa Ummu Waraqah? Ummu Waraqah ini adalah seorang sahabat Nabi dari kelompok perempuan. Beliau ini masuk Islam, kemudian membaiat kepada Nabi, dan beliau termasuk seorang sahabat perempuan yang mengumpulkan Al-Quran. Jadi Ummu Waraqah. Beliau pernah satu ketika minta izin kepada Nabi untuk ikut perang Badar. Biasanya kan perempuan tidak boleh perang tuh. Kalau dia mau perang dia harus minta izin. Dan ketika beliau minta izin kepada Nabi untuk ikut perang Badar, tugasnya itu adalah mengobati orang-orang atau sahabat-sahabat yang berperang yang terluka. Itu Ummi Waraqah. Dan mengobati yang sakit dari para mujahid yang berperang bersama Rasulullah pada saat perang Badar. Dan perang Badar perang besar. Bukan perang sembarangan itu. Perang besar dan melelahkan itu perang Badar. Karena terjadi di bulan apa? Ramadan. Sampai ketika Rasulullah SAW pernah bilang kepada sahabat, raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Kata Nabi, kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah ada perang lebih besar dari perang Badar? Perang yang begitu melelahkan dan kita berpuasa. Anda bayangkan, Anda puasa, Anda berperang, dan cuacanya panasnya luar biasa. Bulan Ramadan, kenapa disebut dengan Ramadan? Karena dia panas. Romdo itu pasir yang kalau seandainya Anda taruh daging, itu daging itu langsung matang, saking panasnya itu. Namanya Romdo. Maka disebut Ramadan. Kalau orang umroh di bulan Ramadan itu panas. Karena disebut Ramadan, karena cuacanya yang panas. Ini perang di bulan Ramadan, berpuasa, energinya banyak, dan musuhnya banyak. Kira-kira berat gitu? Berat. Kata Nabi, kita baru saja kembali dari perang kecil menuju perang besar. Jadi perang Badar dianggap perang kecil oleh Nabi. Perang besar apa? Hawa nafsu. Makanya para sahabat bingung, kok kenapa nih perang dianggap perang kecil? Padahal ini perang yang sangat dahsyat. Nah, oleh karena itu maka Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan kepada Ummi Waraqah, dia mengatakan, innallaha mahadalaki asy-syahadah. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, telah mempersiapkan buat engkau mati syahid. Tidak ada satupun yang tidak diinginkan oleh berperang kecuali mati dalam keadaan syahid. Dan semua orang, para sahabat Nabi kalau berperang, cuma satu cita-citanya. Apa? Itu syahid. Karena kalau orang mati syahid langsung surga. Luar biasa itu. Dan itulah yang kemudian diadopsi oleh para gerakan-gerakan ekstrim bom bunuh diri itu. Kenapa? Dia berjuang di jalan Allah, mati syahid katanya. Tapi menurut saya mati konyol. Bukan mati syahid. Kenapa? Karena Nabi nggak mengajarkan bunuh diri. Nabi nggak pernah mengajarkan menyerang dengan bunuh diri. Tapi kita berperang, dan ketika jangan juga berharap untuk mati dalam peperangan. Tetapi menginginkan mati syahid boleh. Tapi jangan biarinlah saya mati syahid, diam aja lah biar dibunuh. Nggak boleh, harus melawan. Harus berperang. Ketika kena tusukan pedang mati, baru mati syahid. Begitu maksudnya. Jangan mati konyol. Maka Nabi mengatakan, fakana yusammiha asy-syahidah. Nabi mengatakan dan menyebut Ummu Waraqah ini adalah asy-syahidah, perempuan yang mati syahid.
Kalau mati syahid ya tempatnya adalah surga. Pasti itu. Jadi hadis Ummu Waraqah, apa hadisnya? Anna Rasulullah, kalau ada anak itu harus fathah. Rasulah. Tuh. Innal insana lafi husrin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuruha, Rasul pernah mendatangi Ummu Waraqah. Wa amaraha, Nabi memerintahkan beliau anta umma ahla dariha, untuk menjadi imam keluarga yang tinggal di rumahnya. Ahla dariha, keluarga yang tinggal di rumahnya. Ini menjadi dalil perempuan boleh menjadi imam perempuan. Jadi ada dua pendapat ya. Yang pertama mengatakan boleh, siapa yang bilang? Imam Syafi'i. Mana dalilnya? Hadis Ummu Waraqah. Yang kedua mengatakan nggak boleh, siapa? Imam Malik. Mana hadisnya? Hadis yang mengatakan, hadis Ibnu Mas'ud yang mengatakan akhiruhunna haitsu akharahunna Allah. Nah, kita sudah ngerti itu sekarang. Terkait dengan persoalan kepemimpinan atau imam di dalam sholat bagi perempuan terhadap perempuan lain. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Waraqah, lihat catatan kaki 2, akhrajahu Abu Daud fi sunanihi. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Siapa Abu Daud? Seorang kolektor hadis. Sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, sama dengan At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Nah, salah satunya adalah Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, yang termasuk pengumpul hadis 6 kitab hadis yang dipakai di dalam kalangan masyarakat muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Abu Daud? Abu Daud ini adalah imam ahli hadis. Beliau ini seorang ahli hadis yang tinggal di Basrah. Basrah di mana itu? Di Irak. Jadi Basrah dan Kufah itu dulu disebut bukan Irak, tapi Basrah dan Kufah itu di Irak. Sekarang disebut dengan Irak. Dan beliau ini adalah penulis kitab Sunan Abu Daud. Jadi Sunan Abu Daud adalah kitab yang ditulis oleh Abu Daud yang berbicara tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, hadis Ummu Waraqah ini ada di dalam Sunan Abu Daud. Jadi kalau ditanya di mana hadis itu bisa didapatkan, dalam kitab Sunan Abu Daud. Maka kita harus belajar bahasa Arab supaya bisa mengerti. Begitu maksudnya. Rujukannya ke kitab itu. Min ruwati hadzal hadis, min itu artinya bukan dari, sebagian. Karena min artinya banyak tuh. Min itu huruf jar. Tapi artinya bisa dari, bisa artinya sebagian, bisa artinya seperti, bisa tidak perlu diartikan tetapi menjelaskan, lil bayan. Itu dalam kajian Nahwu Shorof. Kita seringkali salah dan keliru mengartikan min semuanya dari. Tidak boleh itu. Hampir sebagian besar para ustadz itu kalau mengartikan dari enggak. Misalnya ra'aitu ma fil qaryati min manadir jamil. Itu ada min kan? Ra'aitu, aku melihat. Ma fil qaryati, apa yang ada di desa itu. Minal manadiril jamilah, dari pemandangan yang indah. Kira-kira benar nggak cara menerjemahkannya itu? Salah. Kenapa? Min itu di situ bukan dari. Min itu menjelaskan ma. Sekarang saya jelaskan, ini kita belajar supaya lebih paham. Ra'aitu, saya melihat. Ma fil qaryati, ma itu dijelaskan dengan min itu tadi, minal manazil jamil. Saya melihat pemandangan yang indah di desa itu. Itu mengartikannya gitu. Karena dia tidak mengerti tuh, min itu bukan dari, tapi min itu menjelaskan ma. Bayanun lil ma al mausulah. Yang belajar bahasa Arab itu insya Allah akan paham. Yang belum belajar bahasa Arab, diam aja.
dengerin aja. Nanti lama-lama juga, oh ini masuk Ustadz ngomong itu buruk, akhirnya teringat kan? Oh iya, akhirnya teringat. Kalau Ustadz Babai paham, Ustadz Basit apalagi. Apalagi Ustadz Zulfian lebih paham lagi. Manggut aja dia. Pokoknya disuruh manggut aja lah katanya. Paham? Nggak paham, manggut aja biar paham. Oke. Nah, kita lanjutkan. Min ruwati hadal hadis, sebagian arwat yang meriwayatkan. Ruwat itu udah kata rawi, jamaknya ruwat. Jadi bukan min ruwat, tapi min ruwati hadal hadisi. Sebagian yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdurrahman bin Khalad. Namanya Abdurrahman bin Khalad, beliau ini sahabat Nabi, tapi penjelasan tentang beliau tidak terlalu banyak. Maka dia tidak termasuk terkenal ya, karena enggak terlalu banyak penjelasan tentang beliau. Dia berkata, fa anna ra'aitu, saya melihat muadzinaha, yang menjadi muadzinnya itu adalah bukan Ummu Waraqah, syaikhan kabira, laki-laki yang sudah tua renta. Tapi imamnya siapa? Ummu Waraqah. Wa qala al-Hakim, berkata Hakim, bukan Abdul Hakim ya, tapi Al-Hakim. Al-Hakim ini adalah seorang periwayat hadis, sama dengan Abu Daud, sama dengan Bukhari, sama dengan Abdul Razak, sama dengan Muslim dan lain sebagainya. Beliau termasuk ahli hadis yang terbesar, min kibaril muhaddisin, termasuk pembesar dari kelompok ahli hadis. Dan beliau menulis kitabnya yang paling terkenal ya, kalau kita ingin mengetahui siapa dan apa kitabnya dari Al-Hakim, adalah kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Biar kita paham bahwa ahli hadis ini mereka juga menulis kitab, dan beliau adalah seorang yang pada saat ketika berada di wilayah Nisabur ini di mana ya? Di Irak ya. Dan beliau ini mendapatkan jabatan sebagai qadi. Qadi itu artinya apa ya? Hakim agung. Maka beliau disebut dengan Al-Hakim. Jadi disebut dengan Al-Hakim karena beliau waktu di Nisabur, maka disebut dengan An-Nisaburi. Beliau ini adalah seorang yang mendapatkan jabatan sebagai hakim, qadi, dan beliau kemudian disebut dengan Al-Hakim. Padahal namanya bukan Al-Hakim, namanya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim. Maka lebih terkenal disebut dengan Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Yang penting kita pernah dengar lah. Dan ini akan saya ulang-ulang, kalau seandainya ketemu dengan hakim, kita akan ulangi lagi penjelasannya supaya masuk ke dalam pikiran kita. Biar kita lebih cerdas lah memahami Islam kan. Nah, berikutnya adalah waqala al-Hakim, berkata Al-Hakim, wa amaraha anta umma ahli dariha fil faraid. Rasulullah SAW memerintahkan Ummu Waraqah itu menjadi imam keluarga yang tinggal di rumahnya fil faraid, dalam sholat-sholat wajib. Kesimpulannya begitu kalau kita mengambil pendapat Al-Hakim. Yang berikutnya adalah pembahasan berikutnya, al-imamu idza faragha min qiraati ummil kitab al-Fatihah. Imam, sekarang kita membahas tentang pembahasan imam idza apabila faragha, telah selesai, min qiraati, dari membaca ummil kitab al-Fatihah. Kira-kira setelah imam selesai membaca Al-Quran, apa yang dilakukan? Biasanya kalau imam membaca Al-Fatihah, apa yang dilakukan? Mengucapkan amin. Nah sekarang bagaimana? Apakah boleh mengucapkan amin atau tidak? Kalau mazhab Syafi'i, habis waladdallin,
Makmum bilang apa? Amin. Imam bilang? Amin. Nah, itu nanti ada perbedaan pendapat. Di sini dibahas. Kalau kita jelas mazhab Syafi'i waladdallin. Amin. Kita baca amin juga kalau saya jadi imam. Nah, kita bahas di sini. Qala al-jumhuru, berkata mayoritas ulama. Siapa? Asy-Syafi'i. Itu ada 3. Biasanya kalau mayoritas selalu 3. Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah. Jadi nggak boleh bilang Imam Hambali, nggak boleh bilang Imam Hambali. Banyak begitu bilang. Imam Hambali, bukan Imam Ahmad bin Hambal. Atau Imam Hanafi, salah, Imam Abu Hanifah. Mazhabnya Hanafi. Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya Hambali. Ya begitu. Jangan Imam Hambali, salah itu. Banyak yang salah. Dan biasanya didiamin, padahal itu harus dikoreksi. Berkata mayoritas ulama, siapa? Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa Ahmad, namanya Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Wa Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Bashir, disebut dengan Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Apa pendapatnya? Yu'amminu kal ma'mumi sawa'an bisawain. Dia atau imam pada saat selesai membaca Al-Fatihah, dia tetap harus mengucapkan amin. Bukan yu'min ya, yu'ammin. Kalau yu'min beriman. Kalau yu'ammin mengucapkan amin. Yu'amminu kal ma'mumi, mengucapkan amin seperti siapa? Makmum. Sawa'an bisawain, sama gitu maksudnya, sama dengan makmum. Sawa'an bisawain itu artinya sama. Imam dengan makmum sama-sama mengucapkan amin. Mazhab siapa itu? Jumhur ulama. Siapa dia? Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah. Berarti yang enggak ada siapa itu? Malik. Malik berbeda. Nah, bagaimana pendapat Malik? Qala Malik, berkata Malik, pendiri mazhab Maliki, dia ada 2 riwayat. Berarti ada 2 riwayat yang bicara tentang hukum. Apa? Al-ula, riwayat yang pertama, ma'al jumhur. Pendapatnya sama dengan jumhur. Maksudnya apa? Imam mengucapkan amin bersama makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Tapi jarak antara selesai imam membaca Fatihah dengan mengucapkan amin itu jaraknya seperti mengucapkan subhanallah. Jadi jangan bilang waladdallin amin, langsung itu nggak ada jarak. Harusnya waladdallin amin. Terus jaraknya sekedar sebatas ucapan subhanallah. Jadi jangan langsung ditancap gas, tapi kasih jarak sedikit. Yang jarak itu kalau kita ukur sama seperti mengucapkan subhanallah. Pendapat pertama dari riwayat Malik itu sama dengan jumhur. Pendapat yang kedua atau riwayat yang kedua, watsaniyatu annahu la yu'amminu. Imam tidak mengucapkan amin. Jadi ada 2 pendapat. Nah, apa yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, jumhur ulama dan Malik? Yang pertama adalah ad-dalilu, dalilnya haditsu Abi Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kita sudah jelaskan siapa Abu Hurairah. Beliau adalah perawi hadis dari golongan sahabat yang menduduki posisi pertama dalam meriwayatkan hadis, dan hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari lebih dari 5.000 hadis. Dan dia tingkatan yang pertama dari 7 perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Dalilnya adalah haditsu Abi Hurairah annahu qala, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ammanal imamu fa aminu. Jadi bukan amina ya, bukan amana, tapi ammana. Apabila imam mengucapkan amin, maka fa'aminu, kalian mengucapkan amin.
Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadis ini sahih. Karena periwayat hadisnya adalah atau pengumpul hadis adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keduanya ini termasuk pengumpul hadis yang muktabar, yang dipedomani, dan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis sahih. Wa hada ma akhrajahu Malikun fil Muwatta. Ini juga termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik atau dikumpulkan oleh Imam Malik fil Muwatta yang saya sebutkan tadi. Di dalam kitab Muwatta. Muwatta itu kan ada 3 hadis Nabi, ada perkataan sahabat, ada perkataan ulama-ulama tabi'in. Nah, di sini adalah hadis. Faqala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam berkata atau mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka kalian ucapkan amin. Ini termasuk hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sekarang kita bahas kenapa bisa terjadi perbedaan. Penting ini, supaya kita ngerti kenapa kok bisa terjadi perbedaan pendapat antara mayoritas ulama dengan Imam Malik terkait dengan kasus apakah imam mengucapkan amin setelah selesai mengucapkan atau membaca surah Al-Fatihah. Al-munaqasyah. Al-munaqasyah itu artinya pembahasan. Tapi kalau di kampus itu munaqasyah itu artinya sidang skripsi. Munaqasyah itu sidang skripsi, itu namanya munaqasyah. Sidang skripsi maksudnya ada diskusi di situ antara pembimbing, penguji dengan yang diuji. Itu namanya munaqasyah. Maka disebut dengan munaqis. Munaqis penguji. Yang diuji adalah talib, mahasiswa atau siswa. Tapi kalau talib itu mahasiswa, kalau siswa tilmiz. Jadi harus bedain. Al-munaqasyah dari kata naqasya yunaqishu munaqasyatan. Itu artinya pembahasan atau diskusi. Apa? Al-haditsul awal. Hadis yang pertama, al-haditsul awwalu nassun adalah teks fi ta'mimil imam. Tentang imam harus mengucapkan amin. Coba kita lihat. Hadis pertama, hadis siapa itu? Hadis Abu Hurairah juga. Yang mengatakan, "Idza ammanal imamu fa aminu." Rasulullah bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka kalian mengucapkan amin. Berarti imam dan makmum ngucapin amin enggak? Ya, sawaan bisawain, sama. Itu pendapatnya siapa? Jumhur. Hadisnya tadi. Wal haditsu tsani, hadis yang kedua itu, yang kedua ini nih. Hadis yang disebutkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Abu Hurairah berkata, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Kalau imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Rasulullah, kalian para makmum mengucapkan amin. Imam mengucapkan amin enggak? Enggak. Betul kan? Coba perhatikan, dipahami. Apabila imam berkata atau mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin dalam surat Al-Fatihah, maka Nabi memerintahkan kepada makmum mengucapkan amin. Berarti imam enggak diperintahkan? Enggak. Berarti kata Malik, dia berpegang kepada hadis kedua, wal haditsu tsani, hadis yang kedua, yastadillu minhu, dijadikan dalil ala annal imama, bahwa imam la yu'ammin, tidak mengucapkan amin. Bisa dipahami ya? Gimana Cak Ruman, bisa dipahami? Cak Ruman, kalau cak itu ucapan buat orang Jawa Timur. Cak. Kalau cak lontong. Kalau orang Jawa Tengah kayak Habib Untung, Mas Untung. Kalau Haji Poji, Cak Poji. Bayai. Dia bayai lain.
Gus. Kalau Gus anak kiai. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pendapat penulis kitab. Ar-rajih yang kuat. Ar-rajih itu artinya kuat. Kalau yang lemah disebut marjuh. Jadi ar-rajih, rajih yang kuat. Kalau yang lemah namanya marjuh. Itu begitu bahasa Arab. Yang kuat adalah ra'yul jumhuri, pendapatnya mayoritas ulama, yaitu pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, sementara pendapat Malik dianggap lemah. Apa pendapat jumhur yang dianggap sebagai pendapat yang kuat? Kata penulis kitab ini, Syekh Abdul Hakim Hamada, dia mengatakan, al-awwalu idza ammana fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka kalian para makmum mengucapkan amin. Ai fa idza balagha maudhi'at ta'min, yaitu apabila sampai kepada tempat di mana antara imam dan makmum mengucapkan amin. Ammana yu'amminu ta'min. Ta'min ini masdar. Ammana yu'amminu ta'min. Jadi kata ta'min itu adalah bentuk masdar ya dari kata ammana. Yu'amminu. Jadi bukan yu'minu tapi yu'amminu. Jadi jangan sampai keliru baca. Karena keliru membaca salah arti. Yu'minu beriman. Yu'amminu itu sebenarnya memberikan keamanan, tapi maknanya bisa dua, memberikan keamanan, ta'min, atau mengucapkan amin. Itu ucapannya sama. Yang kedua, as-tsani al-ma'mumu wal imamu sawa'un fil khair. Imam dan makmum itu sama-sama dalam kebaikan. Kalau mengucapkan apa? Mengucapkan amin. Qala ta'ala, Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma, sungguh doa kalian telah diterima oleh Allah, telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa doanya? Doa Musa dan doa Harun. Jadi Musa dan Harun ini keluarga. Musa dan Harun ini adalah keluarga. Yang Nabi Musa minta ada asistennya. Karena Nabi Musa itu kalau ngomong apa? Iya, pelo. Bukan pelo apa? Cadel. Cadel. Kenapa dia cadel? Karena waktu masih kecil, kalau dia tidak makan api, dia dibunuh oleh Fir'aun itu. Maka dia makan bara api, sehingga lidahnya menjadi terpotong dan ucapannya jadi cadel. Nabi Musa bilang, ya Allah, berikan saya pembantu. Waziran min ahli, pembantu dari ahli keluargaku. Kenapa? Untuk mendukung perjuangannya. Karena melawan Fir'aun berat ini. Nggak sembarangan Fir'aun ini. Dia seorang pemimpin yang otoriter dan tidak ada satupun pemimpin yang mengaku dirinya sebagai Tuhan kecuali Fir'aun. Kenapa Fir'aun mengaku sebagai Tuhan? Nggak pernah sakit dia. Dia nggak pernah sakit. Kita kan sakit terus kan? Dia nggak pernah sakit. Maka dia merasa dirinya hebat. Dan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Makanya doa Nabi Musa itu adalah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisan itu. Tuh, uqdah itu artinya yang menghambat lisanku. Karena Nabi Musa itu ngomongnya susah, cadel. Dan dia ucapkan pada saat menghadapi Fir'aun. Makanya dulu pernah ada seorang ketika mau ujian, dia ucapan itu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dikritik sama pengujinya. Kenapa engkau mengucapkan doa itu? Memangnya kau anggap kita ini depan Fir'aun apa? Karena ucapan doa di hadapan Fir'aun. Padahal doa itu bersifat umum, meskipun konteksnya khusus ya. Tapi umum maksudnya apa? Untuk dimudahkan ketika kita bicara. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun, ya da'wani ala Fir'aun. Itu mendoakan supaya Fir'aun itu kembali ke jalan yang benar. Karena bagaimanapun juga Nabi Musa itu berhutang budi dengan siapa? Hah? Dengan Fir'aun. Hutang budinya di mana? Dirawat. Dirawat sampai gede. Dan dia dapat kenikmatan sebelum dia jadi Nabi. Ketika dia menjadi Nabi, maka dia berpisah. Tapi mendapat kenikmatan. Siapa yang mendapat kenikmatan tinggal di rumah raja?
Dan dia dianggap anak dari Fir'aun dan istrinya. Dan istrinya beriman. Dan Fir'aun itu bukan nama ya. Fir'aun itu adalah julukan raja. Fir'aun, Farao. Nah, yang zamannya Nabi Musa itu yang kejam. Tapi zamannya Nabi Yusuf itu yang baik. Nabi Yusuf itu juga di Mesir. Fir'aun juga. Tapi dia baik. Makanya dia kemudian dijadikan sebagai menteri perbendaharaan negara oleh siapa? Raja Mesir. Yaitu raja di mana hidup Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nanti kan ada dari saudaranya Nabi Yusuf tuh ada yang disebut dengan Louis. Ya kan? Levis. Levis itu dari kata Louis. V itu dibaca W, Louis. Nah, nanti Louis itu keturunannya siapa? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa termasuk keturunan dari Nabi Yakub. Dari anaknya Louis. Maka dianggap Bani Israel. Anak cucu dari Nabi Yakub yang dapat gelar Israel. Apa itu Israel? Artinya? Il itu artinya Allah. Isra itu artinya hamba. Maka ada yang Nabi dengan Ismail. Allah mendengar. Ada Israel. Mikail. Ada il-ilnya itu artinya Allah. Israel, Ismail, kemudian Israel. Israel itu adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, dan 11 saudaranya itu. Nah, 11 saudaranya ada namanya Louis, dan dari Louis ini nanti menjadi jalur keturunan dari Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu keturunan Bani Israel yang hidup di zaman Raja Mesir. Nah, gelarnya adalah Fir'aun. Nah, coba apa yang dikatakan Nabi Musa dan apa yang dilakukan Nabi Harun. Keduanya berdoa supaya Fir'aun kembali sadar bahwa dia sudah keliru. Musa yad'u, Nabi Musa berdoa, Harun yu'ammin, mengucapkan amin. Ini tulisannya keliru nih, bukan ya'man, tapi yu'ammin. Harus pakai hamzah. Apa ini? Pakai waw a ya. Yu'ammin, harusnya yu'ammin. Wa Harun yu'ammin, dan Harun mengaminkan. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Nah, ini dua-duanya berada dalam posisi yang sama. Nah, saya pikir itu ya untuk pembahasan terkait dengan takbirul imami fis shalah, tentang takbir imam di dalam sholat, dan beberapa poin-poin penjelasannya insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang pertama nanti di bulan September. Ini minggu berapa ya? Kedua. Oh, berarti ada ketiga, keempat, kelima ya? Capek juga nih. Berarti ketiga kita membahas tentang muktasar, kita muktasar. Berarti keempat muktasar lagi. Muktasar lagi berarti muktasar jadi 2 kali. Saya pikir itu, kalau ada hal yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, saya persilakan.